2020, ibadah Minggu GKJ Mino Martani dilayangkan secara online. Live streaming pada jam 08.00 sampai jam 09.00 waktu Indonesia Barat, dan live delay jam 18.00 sampai jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, Majelis Gereja mengimbau agar Bapak, Ibu, dan Saudara tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya untuk menghambat penyebaran virus corona yang sampai hari ini masih menjadi keprihatinan kita bersama. Yang ketiga, untuk informasi kemajelisan, persembahan, dan yang lain bisa dibaca dalam buletin Warta Gereja. Yang keempat, demikian warta jemaat yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara kami ucapkan terima kasih. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 bait 1, Allah hadir bagi kita. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kasih Tuhan terus membawa kita kepada kehidupan yang baik. Kerinduannya selalu memberikan damai sejahtera kepada kita anak-anaknya. Ia mengampuni segala dosa kita dan memberi kita kekuatan untuk berjalan pada kebenaran. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 4. Memanggil
Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku yang terkasih, ketika kita dengan jujur melihat kehidupan yang kita jalani, maka nyata sekali pelanggaran dan dosa kita. Oleh karena itu, sadar akan pelanggaran dan dosa kita, marilah kita datang kepada Tuhan, menyatakan pengakuan dan penyesalan kita, serta memohon belas kasihan-Nya. Kita nyatakan itu melalui nyanyian penyesalan dari NKB 22 bait 1 dan 3, "Walau dosamu merah." Jemaat yang terkasih, ketika kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita, maka Tuhan telah memberikan pengampunan bagi kita. Dan kini Ia pun memberikan berita anugerah bagi kita di dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Satu hal yang tidak pernah bisa dilakukan oleh Allah bagi kita adalah membenci kita. Maka Allah selalu memberikan pengampunan bagi kita. Bahkan Ia memberikan petunjuk hidup baru bagi kita.
yang terambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jemaat terkasih dalam Tuhan, Allah telah terlebih dulu mengampuni kita. Maka kini kita dipanggil untuk mengampuni sesama kita. Marilah kita tanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru melalui nyanyian NKB 167 bait 1 dan 2, Tuhan Yesus sahabatku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus sahabatku, tercinta dan orang, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang kepadanya ku serahkan pakirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia bimbing dan berisiko tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas karunia-Mu, kami bersyukur atas hari yang baru yang telah Engkau berikan pada kami saat ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah pada saat ini. Di masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit ini, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kasih-Mu itu tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Dan itu terbukti ya Tuhan, ketika Tuhan telah menyapa kami pagi ini dengan kasih-Mu yang begitu hangat. Dan saat ini pun ya Bapa, di dalam doa dan syukur kami ini, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mengalami kelemahan fisik. Mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan, yang kami yakini mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka sangat memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan saat masa-masa sakit mereka. Kami percayakan saudara-saudara kami ini ya Tuhan, biarlah mereka tetap memiliki semangat untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Terlebih mereka masih memiliki harapan untuk boleh pulih dari sakit penyakit yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara-saudari kami ini. Kami berdoa juga untuk keluarganya yang merawat mereka. Biarlah saudara-saudaranya ini boleh
merawatnya dengan penuh cinta kasih, sehingga melalui cinta kasih itu saudara kami yang sakit ini memiliki hati yang benar-benar bersyukur, hati-hati yang benar dikasihi oleh Tuhan melalui saudaranya. Kami menyerahkan ya Tuhan proses pemulihan saudara kami yang sakit ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami pun juga mengingat akan oma, opa, eyang kakung, eyang putri yang saat ini bersama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati di masa usia lanjutnya. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat hidup, bahkan juga kehidupan oma, opa, eyang uti kami boleh mencerminkan teladan kasih Kristus bagi setiap putra-putri dan cucu-cucunya. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan pun berada, Tuhan pun bersama dengan para lanjut usia di tempat ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pergumulan hidup kami, baik itu ekonomi kami, pekerjaan kami, pasangan hidup kami, rumah tangga kami, ataupun kami yang sedang bergumul dalam studi kami yang harus merampungkan skripsi kami, merampungkan tesis kami, ataupun apa-apa yang sedang kami pergumulkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami melaluinya sendirian, kami tak akan pernah bisa melewatinya. Namun ketika kami melaluinya bersama-Mu, maka kami percaya Tuhan memampukan kami untuk boleh melewati semuanya itu. Kami boleh melakukannya dengan baik karena kami bersama-Mu. Maka ya Bapa, Engkau yang mengerti hati kami, Engkau yang mengerti pergumulan hidup kami, maka kami pasrahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami pun berdoa bagi gereja kami, GKJ Minomartani, di mana kami hidup di dalam sebuah persekutuan. Biarlah kehangatan, kasih dan juga persahabatan itu senantiasa mengikat kami. Meskipun kami sudah lama tidak berjumpa secara tatap muka, tapi biarlah hati kami tetap terikat di dalam kasih Tuhan, sehingga kami tetap memiliki kerinduan untuk saling mengasihi, saling peduli, saling menopang dan saling menguatkan di masa-masa krisis bahkan pandemi ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, para pemimpin kami. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan rasa takut akan Engkau. Terlebih di masa pandemi ini, biarlah mereka bijaksana di dalam mengatasinya. Bagaimana mereka bisa bersikap, bagaimana mereka bisa mengambil keputusan, biarlah mereka melibatkan Tuhan di dalamnya. Demikian juga untuk persiapan pilkada yang akan berlangsung di berbagai tempat. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu. Kiranya hanyalah kedamaian yang terjadi, bukan keributan ataupun keegoisan masing-masing pihak. Namun kami percaya bahwa Tuhan memakai kami semua, seluruh masyarakat Indonesia di tengah krisis pandemi ini untuk boleh terus bergandengan tangan, mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera. Akhirnya ya Tuhan, kami pun kembali pada diri kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang yang mengasihi kami dan kami kasihi. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, kami panjatkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saat ini kita hendak menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun sabda yang mendasari ucapan syukur kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang
memberi dengan sukacita. Bersama kita menghaturkan persembahan, marilah kita melantunkan pujian syukur dari Kidung Jemaat 288 bait 1 dan 3. Mari puji Raja Surga. Persembahan ini di dalam doa, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan pada pagi hari ini sehingga kami dapat mengadakan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam kami mengaturkan persembahan. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini, kiranya Tuhan berkati sehingga kami dapat melakukan persembahan ini sehingga demi kemuliaan nama Tuhan. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan lainnya. Tuhan, kalau sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan buka hati kami sehingga kami dapat menerima, menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu, Ibu Siwi yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang disampaikan hanya seturut kehendak-Mu saja. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan, terselip kesalahan dan dosa, kiranya Tuhan mengampuni. Doa dan permohonan ini semuanya kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Perumpamaan tentang Pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sejauh ini pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita pasti tahu seorang diva Indonesia, salah satunya yang bernama Rosa. Dia menyanyikan lagu yang sangat familiar mungkin, karena lagunya itu sangat terkenal dan menjadi soundtrack utama dalam film sinetron-sinetron di Indosiar. Lagunya begini, "Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu pada diriku." Kalau enggak salah liriknya begitu ya, saya lupa ingat gitu ya. Tapi kalau enggak salah ada kata kejamnya begitu. Lagu ini viral Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu begitu ya, di kalangan ibu-ibu begitu. Tapi setelah saya melihat lirik dari lagu ini, bukankah ada benarnya bahwa kekejaman seseorang itu bisa sangat melukai hati kita. Kalau kita dijahatin sama orang lain, respon kita bisa bermacam-macam. Hati kita terluka, gak mau makan gitu ya. Kita benar-benar tidak bisa berpikir apapun, berbuat apapun gak bisa gitu ya. Gimana mau berbuat? Kita mengingat sesuatu yang berhubungan dengan orang yang melukai kita saja rasanya sudah capek hati ini. Contoh, melihat barangnya yang kok kayaknya orang itu sering bawa barang itu gitu ya. Plat mobilnya misalnya atau plat motornya, loh plat motornya hampir mirip sama orang itu, rasanya sudah jengkel gitu ya. Belum lagi itu,
melihat nama yang mirip dengan orang yang melukai kita, rasanya itu sebelahnya muangkel, kesel. Rasanya semuanya dendam, amarah, kesumat, kebencian tuh mengumpul di sini. Begitu ya. Mencium baunya, ada parfum orang lain lewat set gitu ya. Loh, baunya kok sama persis ya sama orang yang membenciku dan ku benci itu. Loh, tapi tunggu dulu, kita ini kan orang Kristen. Orang Kristen tuh kan harus mengampuni. Kok kamu membenci terus? Apalagi tema khotbah hari ini tuh adalah menjadi komunitas yang saling mengampuni. Jadi harus mengampuni. Terus ada dalil begini. Ya iya, aku tuh pernah memaafkan orang itu. Orang yang bersalah padaku tuh sudah tak ampuni. Tapi sekali tak ampuni, diulangi lagi. 2 kali tak ampuni, diulangi lagi. 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Lah terus mau sampai berapa kali aku mengampuni dia? Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan ini pun juga yang ditanyakan oleh Petrus kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kalikah? Menurut saya, statement Petrus tentang 7 kali itu hebat sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena bagi saya mengampuni sekali saja itu rasanya berat banget, sangat berat. Tetapi Petrus mengatakan dia mengampuni 7 kali Tuhan. Lalu ternyata dasar pemikiran Petrus adalah dia mengingat ada nabi-nabi gitu ya. Dalam kitab Amos itu dikatakan bahwa maksimum kira-kira begini, maksimum mengampuni itu adalah 3 kali. Jadi kalau saudara kita itu berbuat salah keempat kalinya, kita berhak untuk gak ngampunin. Karena aku udah ngampunin 3 kali. Jadi maksimal kamu tak ampuni 3 kali. Keempat, kelima wis ndak ada, tiada ampun bagimu. Gitu ya, itu dasar pemikirannya seperti itu. Dan dasar pikiran Petrus, kalau dia memberikan angka 7, itu dia berharap Yesus memujinya. Karena dia mampu memberikan jumlah yang jauh lebih besar daripada kita para nabi. Dia berharap, wah Yesus akan muji aku nih, wong aku bisa ngampuni 7 kali. Tetapi ternyata jawaban Yesus adalah bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya apa? Artinya pengampunan itu tak terbatas, tidak ada hentinya. Pengampunan itu terus menerus. Makanya Yesus menjelaskan dalam sebuah perumpamaan tentang raja yang mengadakan perhitungan hutang dengan hamba-hambanya yang berhutang gitu ya. Terus ada hamba yang hutang itu dilunaskan karena dia meminta belas kasihan. Rajanya menghapuskan hutangnya. Tapi setelah hamba ini keluar dari kerajaan itu, ketika dia ketemu hutang temannya yang berhutang yang hanya sedikit, ternyata dia menyuruh temannya untuk membayar hutangnya itu. Nah, ceritanya ini sangat jelas sekali ketika kita baca perikop tadi. Maksudnya begini saudara, yang menarik dari kisah perumpamaan yang Yesus sampaikan ini adalah hutang hamba yang pertama tadi, itu hutangnya 10.000 talenta. Kalau kita hitung, 1 talenta itu adalah 6.000 dinar ya. Pada waktu zaman Yesus itu 1 talenta 6.000 dinar. Dinar itu nilai mata uang ya. Tapi di sini juga ada nama orangnya gitu ya. 1 talenta itu 6.000 dinar. Sehingga kalau utangnya itu 10.000 talenta, maka total utangnya itu adalah 60 juta dinar. 1 dinar itu adalah upah 1 hari. Jadi hamba ini kalau mau melunasi utangnya, dia harus bekerja selama 60 juta hari. Kalau dihitung, nanti dihitung lagi ya di rumah, itu sekitar 164 tahun.
Mana mungkin hamba itu bisa membayar hutang selama 164 tahun lamanya. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Dan selamanya dia tidak akan pernah bisa membayar hutang itu. Kredit mobil, motor gak sampai selama itu. Hidup kita pun juga mungkin gak selama itu gitu ya. Dan ternyata hutang kawannya gitu ya. Hutang kawannya itu hanya 100 dinar Bapak Ibu Saudara. 100 dinar dibanding 10.000 talenta, yaitu jauh banget perbedaannya. Tetapi apa yang dilakukan hamba tadi itu terhadap temannya? Dia memaksanya, bayar hutangmu, bahkan sampai mencekiknya gitu ya. Mencekik itu sakit loh Bapak Ibu. Dan ini merupakan tindakan kekerasan fisik. Dia tidak memiliki belas kasihan. Padahal sang raja sudah memiliki belas kasihannya, bermurah hati menghapuskan hutangnya. Tapi terhadap saudaranya yang hanya berhutang 100 dinar, dia tidak bisa menghapuskannya. Apa intinya dari perumpamaan ini? Begini saudara, Tuhan itu raja kita. Hambanya itu adalah kita. Kawannya yang berhutang adalah sesama kita. Hutangnya tadi itu adalah dosa kita. Tuhan telah menghapuskan dosa kita yang besar itu. Siapa di sini yang tidak punya dosa terhadap Tuhan? Saya dan Bapak Ibu Saudara semua, kita punya dosa yang sangat besar kepada Tuhan. Tapi Tuhan telah membuktikan pengampunannya di atas kayu salib. Dia menebus dosa kita. Sejatinya kita pun harus mengampuni sesama kita. Namun seringkali kita lupa. Kita justru semakin memperbesar kebencian kita kepada sesama kita. Padahal kesalahan sesama kita tak sebanding dengan kesalahan kita kepada Tuhan. Bahayanya satu Bapak Ibu kalau kita belajar di perumpamaan tadi. Bahayanya bagaimana jika Tuhan membatalkan pengampunannya terhadap kita. Kalau kita tidak mau mengampuni dosa sesama kita. Menurut saya ini sebuah kengerian dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu saya yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau diampuni oleh Tuhan, kita pun harus mau mengampuni sesama kita. Karena pengampunan itu tanpa batas. Pengampunan itu tanpa henti. Artinya pengampunan itu akan selalu ada, mengiringi kehidupan kita. Pengampunan itu menjadi gaya hidup kita, menjadi sikap hidup kita, menjadi tindakan yang harus terus-menerus kita lakukan di dalam proses kehidupan yang kita jalani. Makanya kita harus siap untuk dilukai, siap untuk melukai, siap untuk mengampuni, siap untuk diampuni. Semuanya itu harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita. Terlebih di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara. Masa yang serba sulit, serba rumit, bahkan sensitif. Tadi malam saya mendengar ayah dari adik kelas saya meninggal dunia karena COVID-19. Dan itu duka yang mendalam. Dan itu bisa membuat keluarganya mungkin merasa marah gara-gara virus ini loh. Coba kita bayangkan kalau kita tidak memiliki hati yang mengampuni, bagaimana kita bisa berdamai dengan kondisi saat ini? Bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan yang masih harus kita jalani sampai saat ini? Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati yang mengampuni itu biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Ketika mama papa kita mungkin tidak memberikan uang senggaku kepada kita, wong kamu libur ngapain aku ngasih uang jajan? Terus kita marah, mama papa jahat gak sayang sama aku, bapak ibu jahat banget. Nggak bisa. Karena apa? Karena mungkin orang tua kita juga sedang bergumul tentang ekonomi. Atau mungkin anak-anak kita, oh gitu ya, sudah libur masa pandemi,
Terus males-malesan, gak mau bantu mama sama papa, ya. Orang tua juga tidak bisa begitunya marah. Karena apa? Bisa jadi anak kita ini bosan. Karena masa-masa mereka itu adalah masa-masa yang aktif. Mereka perlu berpikir, mereka perlu mengeluarkan energinya. Tetapi ketika mereka terbungkam, terpenjara di rumah saja, bagi mereka mungkin seperti itu kebosanan. Makanya dalam masa-masa seperti Bapak Ibu Saudara, keluarga kita perlu memiliki hati yang mengampuni. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Maria Sandi. Lagunya cukup terkenal menurut saya, judulnya Mengampuni. Pada bagian refrennya, Maria Sandi itu menyanyikannya begini. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Sepertinya dalam lagu yang dinyanyikan oleh Maria Sandi ini, penulisnya ini mau bicara bahwa sulit banget mengampuni itu. Ya, saya setuju, mengampuni memang sulit. Bahkan penulis lagu ini ingin ngomong bahwa aku tuh rasanya gak sanggup ngampuni Tuhan. Maka tolong aku Tuhan, ampuni aku gak bisa ngampuni Tuhan. Karena perbuatannya itu kuat jem banget dan hatiku luka banget. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang secara kekuatan manusia kita tidak akan pernah bisa kok mengampuni orang yang bersalah sama kita. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan pada kita untuk mengampuni orang yang bersalah itu. Dalam kehidupan ini, jangan biarkan hati kita itu dipenuhi dengan kenangan pahit, Bapak Ibu Saudara. Dendam, amarah, benci, luka-luka. Kenangan pahit dalam hidup kita itu sudah banyak. Maka mulai sekarang mari kita hiasi hidup kita dengan kenangan manis, yaitu pengampunan. Maka saya akan gubah liriknya Maria Sandi di bagian refren. Ketika kita tak sanggup mengampuni, maka mari kita minta tolong Tuhan untuk mengampuni. Saya ajak jemaat sekalian untuk menyanyikan lagu ini secara utuh bersama-sama. Ketika hidupku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Pada bagian refrennya, Tuhan tolonglah kami untuk mengampuni yang bersalah pada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. nyanyikan bagian refrennya, Tuhan tolong kami. Tuhan tolonglah kami untuk mengampuni yang bersalah pada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Selamat berproses untuk melanjutkan hidup sebagai komunitas yang saling mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pengampun, kami menyadari akan kelemahan kami ya Tuhan.
ketika kami disakiti oleh sesama kami, hati kami terluka, dan pikiran kami muncul kebencian, bahkan dendam untuk membalas kesalahan saudara kami. Kami mengakuinya ya Tuhan, bahwa seringkali dalam perjalanan hidup kami ini tak mudah bagi kami untuk mengampuni. Namun saat ini kami belajar firman-Mu. Kami belajar bahwa kami harus mengampuni karena Engkau lebih dulu mengampuni kami. Dosa kesalahan kami begitu besar kepadamu, tapi tak satu pun Kau mengingatnya. Bahkan Kau tidak pernah mengungkit-ngungkit kesalahan kami yang besar itu. Oh Tuhan, siapakah kami di mata-Mu sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Engkau memberikan pengampunan yang besar, yang kami pandang itu sebagai anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Pengampunan-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, penebusan dosa yang telah Engkau berikan kepada kami, semuanya itu kiranya menjadi prinsip hidup kami, bahwa setelah kami diampuni, kami harus bersedia memberi hati mengampuni sesama kami. Maka ya Allah, kami ingin melibatkan-Mu di dalam semua pergumulan hidup kami. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ketika kami harus mengampuni sesama kami. Di dalam kasih-Mu ya Bapa, kami serahkan hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita amini firman Tuhan, kita simpan dalam hati dan pikiran, serta kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Marilah kita juga menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang kita nyatakan melalui lagu NKB 200 bait 1 dan 2, di jalan hidup yang lebar sempit. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tolong mereka yang dalam
bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita perbarui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita terus mengingat bahwa Allah lebih dulu mengampuni kita, dan kini kita pun dipanggil untuk mengampuni sesama kita. Maka marilah kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.